Sahabat ilmu langit, kamu percaya nggak kalau ada satu rahasia langit yang bisa bikin wajahmu tampak lebih muda dari usia aslimu? Bukan sulap, bukan juga hasil bedah plastik, tapi sebuah keajaiban yang datangnya dari sepertiga malam terakhir. Ini bukan dongeng, ini nyata, bahkan kamu mungkin sudah melihatnya tanpa sadar. Ada orang-orang di sekitar kita yang usianya sebenarnya jauh di atas kita, tapi wajahnya bersinar. Tenang, adem, damai, dan kita pun bertanya-tanya, apa sih rahasianya? Terima kasih sudah mampir ke channel Ilmu Langit. Beneran deh, ini bukan kebetulan. Kamu tidak sedang iseng klik video. Kamu sedang dituntun, karena bisa jadi, malam ini adalah momen paling spesial dalam hidupmu. Ketika kamu menemukan satu jawaban yang sudah lama kamu cari, tentang kenapa wajah orang yang rutin tahajud, punya keindahan yang sulit dijelaskan. Maka sekarang tarik napas pelan-pelan. Rasakan getaran di dalam hati, karena kita akan masuk ke dalam pembahasan yang bukan hanya menyentuh pikiran, tapi langsung menyentuh jiwamu. Kalau kamu merasa bahwa ini topik yang langit banget, ketik 77 di kolom komentar. Bukan sekadar angka, tapi sebagai penanda bahwa kamu sedang menyalurkan energi positif untuk mereka yang juga sedang mencari cahaya dalam hidup. Sahabat, kita mulai dari sebuah kenyataan yang sering terlupa. Manusia itu bukan cuma soal fisik, kulit, rambut, makeup, atau fashion. Itu hanya lapisan luar, sementara wajah adalah cermin dari apa yang tersembunyi di dalam. Wajah bisa dibentuk oleh senyuman, bisa juga dibentuk oleh luka. Tapi ada satu hal yang paling kuat mempengaruhi wajah, jiwa yang sedang bersujud kepada Allah. Bayangkan seorang hamba, di saat dunia tertidur, dia bangun perlahan, mengambil wudhu dengan air yang dingin, lalu mengangkat tangan, memohon ampun, dan meletakkan keningnya ke sajadah. Bukan karena ingin dilihat manusia, tapi karena ingin dilihat langit. Di saat itulah, energi langit turun, menyentuh jiwanya, mengalir ke tubuhnya, dan memantul ke wajahnya. Inilah yang sering tidak disadari banyak orang, bahwa mereka yang menjaga rutinitas tahajud, tanpa sadar membawa cahaya dalam wajah mereka. Sebuah sinar yang tidak datang dari skincare mahal, tapi dari air mata di atas sajadah. Sebuah aura yang tidak dipoles di klinik kecantikan, tapi dipancarkan oleh ketulusan di sepertiga malam. Beberapa peneliti barat bahkan pernah heran, kenapa wajah sebagian orang tua muslim terlihat lebih muda dibanding usia mereka. Mereka tidak bisa menjelaskan secara medis. Tapi satu hal yang ditemukan, mereka punya pola tidur yang tidak biasa. Mereka bangun di waktu dini hari. Mereka punya detik-detik sunyi di mana hati mereka terhubung langsung dengan Sang Maha Hidup. Dan ini bukan rahasia baru. Jauh sebelum dunia mengenal serum, para ulama telah menyebutkan bahwa orang yang rutin bangun malam akan mendapatkan nur cahaya dari langit. Itu sebabnya wajah mereka tampak bersih, mata mereka jernih, kata-kata mereka penuh ketenangan. Bahkan ketika mereka tidak bicara pun, kehadirannya membawa kenyamanan. Sahabat ilmu langit, mari kita renungkan sebentar. Kenapa wajah orang yang selalu tersambung dengan Allah tampak berbeda? Karena mereka tidak membawa beban dunia dalam wajahnya. Mereka menitipkan semuanya dalam sujud. Mereka tidak menyimpan dendam, karena semuanya sudah mereka curahkan dalam doa. Mereka tidak menyimpan iri, karena hati mereka sudah penuh dengan syukur. Maka wajah pun mengikuti isi hati. Jernih, tenang, muda, berbeda dengan mereka yang tidur sepanjang malam, yang tidak pernah berdialog dengan langit, yang bangun pagi dengan kepala penuh beban, wajah penuh keluhan, dan hati penuh keresahan. Wajah mereka bisa saja cantik secara fisik, tapi tak memiliki ketenangan, tidak ada damai, tidak ada sinar, karena wajah tidak bisa membohongi isi jiwa. Dan tahajud, sahabatku, adalah cara langit mengembalikan ketenangan itu. Memberi hadiah kepada hamba-hamba yang bersedia merelakan kenyamanan kasur, demi berbicara padanya. Hadiah itu bukan selalu harta, bukan selalu jabatan, tapi sebuah energi yang terpancar lewat wajah, yang membuat orang lain merasa tenang ketika memandang, yang membuat orang berkata, ada yang beda dari wajahmu sekarang. Wajah yang dirawat dengan tahajud tidak butuh pujian, karena ia sudah mendapat pandangan dari Allah. Wajah itu bukan mencari validasi dari manusia, karena ia sudah diberi cahaya oleh Yang Maha Kuasa. Inilah wajah yang tidak panik saat menua, karena dia tahu, yang penting bukan usia, tapi makna dari setiap detik yang dia habiskan untuk bersujud.
Sahabat ilmu langit, kalau kamu pernah merasa wajahmu kusam meski sudah pakai produk apapun, bisa jadi bukan kulitmu yang lelah, tapi jiwamu yang haus akan ketenangan. Mungkin bukan karena kamu kurang perawatan, tapi karena kamu belum sempat berbicara dengan langit. Mungkin wajahmu tidak butuh lebih banyak kosmetik, tapi lebih banyak sujud. Dan semua itu dimulai dari satu langkah kecil. Satu malam, satu kali bangun, satu kali sujud, maka langit akan mulai menjatuhkan tetesan-tetesan cahaya ke wajahmu. Awalnya mungkin tidak kamu sadari, tapi orang lain akan melihatnya. Dan mereka akan berkata, wajahmu sekarang beda ya. Ketika itu terjadi, jangan cepat merasa hebat. Karena bukan kamu yang bercahaya, tapi cahaya itu adalah miliknya, yang hanya ia titipkan untuk mereka yang tahu rasanya menangis dalam sepi. Yang tahu bagaimana dinginnya lantai malam. Yang tahu betapa sunyinya dunia saat semua sedang tertidur. Tapi justru di sunyi itu, kamu memilih datang. Mengetuk pintu langit, dan wajahmu menjadi saksi bahwa kamu pernah berada di sana. Kalau kamu merasa bahwa dunia terlalu sibuk mengejar kecantikan yang fana, saatnya kita kembali pada kecantikan yang kekal. Kecantikan yang dibentuk oleh kedekatan dengan Allah. Ketik 77 di kolom komentar kalau kamu setuju bahwa wajah terbaik adalah wajah yang pernah menangis dalam doa. Wajahmu bukan ditentukan oleh umurmu, tapi oleh seberapa banyak waktumu yang kamu habiskan untuk tahajud. Maka jangan heran kalau ada yang bilang kamu awet muda. Bisa jadi, wajahmu sedang dilapisi oleh cahaya sujud. Inilah bagian pertama dari perjalanan kita menuju rahasia langit. Di bagian selanjutnya, kita akan bahas lebih dalam bagaimana tahajud memengaruhi tubuh, hormon, dan bagaimana tubuh manusia merespons keajaiban spiritual dengan cara yang sangat ilmiah. Tapi semua itu, tidak akan pernah bisa dijelaskan sempurna kalau hati kita tidak terlebih dahulu percaya. Percaya bahwa apa yang dimulai dari sujud, tidak akan berhenti hanya di lantai, tapi akan naik ke langit, dan kembali dalam bentuk berkah yang tidak bisa dihitung dengan angka. Sampai di sini dulu bagian pertama. Kalau hatimu bergetar, itu bukan kebetulan. Bisa jadi, malam ini kamu dipanggil untuk menjadi lebih dari sekadar manusia biasa. Menjadi hamba yang wajahnya bersinar bukan karena lampu sorot dunia, tapi karena cahaya dari sujud yang tersembunyi. Sahabat ilmu langit yang hatinya sedang bersinar, terima kasih sudah melanjutkan perjalanan ini. Kamu masih di sini bukan karena iseng, tapi karena jiwamu sedang mencari sesuatu. Mungkin bukan sekadar pengetahuan, tapi jawaban. Mungkin bukan hanya informasi, tapi konfirmasi bahwa ada hal-hal gaib yang bekerja dalam hidup kita. Dan tahajud adalah salah satu misteri paling menakjubkan yang diturunkan dari langit. Apakah kamu pernah merasa, setelah tahajud, wajahmu lebih segar, meski tidurnya sedikit? Atau tubuhmu lebih ringan, meski kamu tidak sempat istirahat panjang? Ini bukan khayalan, ini bukan sugesti, ini adalah tanda bahwa tubuh kita sedang bicara. Dan langit sedang menjawab. Pada bagian pertama, kita sudah bicara tentang bagaimana tahajud menyentuh sisi spiritual dan memancarkan cahaya dari dalam. Sekarang, mari kita gali lebih dalam, bagaimana tahajud secara ilmiah memengaruhi tubuh. Dan bagaimana tubuh pun, dengan caranya sendiri, ikut bersujud dalam diam. Sahabat, tubuh kita diciptakan dengan mekanisme yang luar biasa. Ketika kita tidur, hormon-hormon tertentu bekerja untuk meregenerasi sel, mengatur metabolisme, dan membersihkan racun. Tapi ternyata, ada satu waktu di malam hari di mana tubuh justru berada dalam keadaan paling siap untuk menerima energi terbaik. Itulah sepertiga malam terakhir, waktu di mana bukan hanya hati yang terhubung dengan langit, tapi seluruh tubuh ikut menikmati proses penyucian. Penelitian membuktikan bahwa pada sepertiga malam terakhir, tubuh memproduksi hormon melatonin dalam kadar paling ideal. Hormon ini bukan hanya membantu kita tidur nyenyak, tapi juga berperan besar dalam menjaga sistem kekebalan tubuh, memperlambat penuaan, dan memperbaiki sel-sel kulit yang rusak. Jadi bukan teori belaka kalau wajah seseorang bisa terlihat lebih muda karena ia rutin bangun malam. Coba bayangkan ini, ketika kamu bangun untuk tahajud, tubuhmu sudah berada di kondisi biokimiawi terbaik. Saat kamu mengambil wudhu, air dingin itu menyentuh wajahmu dan membangkitkan reseptor-reseptor saraf yang menstimulasi kesegaran. Saat kamu rukuk dan sujud, otot-otot tubuhmu meregang, melatih fleksibilitas, dan memperlancar aliran darah. Saat kamu sujud lebih lama, darah mengalir deras ke kepala,
memberi asupan oksigen lebih banyak ke otak dan wajah. Semua itu terjadi dalam diam. Tanpa kamu sadari, tubuhmu sedang diperbaiki secara bertahap, setiap malam, dengan cara yang sangat lembut dan mulia. Bukan hanya fisik yang berubah, tapi ada sesuatu yang lebih dalam. Sistem saraf simpatis yang biasanya aktif di siang hari mulai tenang. Tubuh memasuki gelombang otak theta dan delta. Inilah fase di mana hati menjadi sangat sensitif. Doa menjadi sangat dalam, dan wajahmu mulai menyimpan rahasia dari langit. Wajah yang terjaga di sepertiga malam bukan hanya soal kulit yang cerah, tapi tentang aura damai yang keluar tanpa diminta. Tentang kedamaian yang terpancar dari bola mata. Tentang senyum yang menenangkan tanpa perlu banyak kata. Inilah kecantikan sejati yang tidak bisa dibeli. Sahabat ilmu langit, jika kamu sedang mencari alasan kenapa hidupmu terasa lebih damai setelah tahajud, maka inilah jawabannya. Tubuhmu merespons sujud dengan melepaskan hormon dopamin dan serotonin. Dua hormon yang dikenal sebagai hormon bahagia dan ketenangan. Mereka yang rutin bangun malam memiliki kestabilan emosi yang lebih kuat. Mereka jarang marah, tidak gampang stres, dan ini berdampak langsung ke wajah. Karena wajah adalah pantulan dari hati yang sedang tenang. Bandingkan dengan mereka yang bergadang setiap malam untuk scroll media sosial, tanpa arah, tanpa zikir, tanpa dialog dengan langit. Wajah mereka mungkin terlihat ceria di luar, tapi ada kelelahan yang tidak bisa ditutupi. Kantung mata, garis stres, kulit kusam. Semua adalah sinyal bahwa tubuh sedang kelelahan secara spiritual. Berbeda dengan mereka yang menggunakan malamnya untuk mendekat. Setiap sujud mereka adalah terapi. Setiap doa mereka adalah energi. Dan setiap tangis di atas sajadah adalah cara langit menyalurkan berkahnya ke dalam tubuh mereka. Maka jangan heran, kalau wajah para ahli tahajud tampak seperti diselimuti embun pagi. Segar, tenang, sejuk, bahkan jika mereka berjalan di keramaian, auranya tetap mencolok. Bukan karena mereka memakai pakaian yang mahal, tapi karena jiwa mereka memakai pakaian cahaya dari langit. Pernahkah kamu melihat orang tua yang wajahnya masih seperti 40-an, padahal usianya mendekati 70? Tapi ketika kamu tanya rahasianya, mereka hanya tersenyum dan berkata, "Saya cuma bangun malam buat tahajud." Mereka tidak membesar-besarkan, mereka hanya jujur, karena memang begitu cara langit bekerja. Allah tidak membiarkan seorang hamba bersujud dalam dingin malam, tanpa ia balas dengan hadiah yang luar biasa. Wajah muda, hati damai, jiwa lapang. Kalau kamu ingin membuktikan sendiri, cobalah bangun malam ini. Ambil waktu beberapa menit, sujud, tangisi semua keluh kesahmu. Minta agar Allah memberi ketenangan. Dan lihat apa yang terjadi keesokan harinya. Bukan hanya wajahmu yang terasa ringan, tapi hidupmu juga mulai terasa lebih sederhana. Karena orang yang terbiasa berbicara dengan langit, tidak akan lagi ribut dengan dunia. Mereka tahu bahwa segala hal yang indah datang darinya. Dan wajah yang bercahaya hanyalah bonus dari ketundukan yang tulus. Sahabat ilmu langit, kita sering lupa bahwa tubuh punya caranya sendiri dalam berbicara. Ia tidak banyak protes, tapi ia menyimpan semua beban yang kita torehkan. Stres membuatnya cepat tua, iri membuat kulitnya muram, dendam membuatnya gelisah. Tapi tahajud adalah alat pembersih terbaik yang diciptakan Allah untuk menyembuhkan luka itu semua. Setiap sujud adalah terapi, setiap tangis adalah detoksifikasi, setiap zikir adalah penyeimbang emosi. Dan semua itu akan tercermin di wajah. Maka tidak salah jika para salafus sholih berkata, jika ingin wajahmu bercahaya, jaga wudhu dan perbanyak tahajud. Wajah yang bersinar bukanlah hasil dari bahan kimia, tapi hasil dari hati yang berserah total. Yang bangkit di malam hari bukan karena kuat, tapi karena rindu. Yang bersujud bukan karena disuruh, tapi karena malu. Dan langit pun tak tega melihat mereka terus berjuang dalam diam. Maka langit memberi sinarnya, lalu wajah itu pun menjadi cermin dari keikhlasan. Jika kamu merasa bahwa hidupmu penuh tekanan, cobalah tahajud. Jika kamu merasa wajahmu kehilangan cahaya, cobalah tahajud. Jika kamu ingin merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan, maka jawaban itu ada pada sujud panjang di malam hari. Ketik 77, kalau kamu mulai merasakan bahwa tubuh dan jiwamu sedang dipanggil untuk kembali. Bukan hanya agar wajahmu lebih muda, tapi agar hidupmu juga lebih bermakna. Tahajud bukan tentang berapa lama kamu sujud, tapi tentang seberapa dalam kamu menyadari bahwa dunia ini tidak mampu memberimu kedamaian.
maka kamu pun datang ke tempat satu-satunya yang mampu memberikannya. Sajadah yang dingin, waktu yang sunyi, dan langit yang terbuka. Inilah tahajud. Bukan ibadah biasa, tapi percakapan malam yang membuat tubuhmu dipulihkan dan wajahmu bersinar. Dan jika kamu bertanya, kenapa para ahli tahajud terlihat lebih muda dari usia mereka? Maka jawaban sejatinya adalah karena mereka telah menyentuh sumber keabadian, kedekatan dengan Sang Maha Hidup. Sahabat ilmu langit, bagian ini hanya sebagian kecil dari rahasia besar yang disimpan dalam sujud malam. Di bagian selanjutnya, kita akan menyingkap siapa saja yang wajahnya benar-benar dipilih langit untuk bercahaya. Karena tidak semua yang bangun malam akan mendapatkan sinar itu. Ada syaratnya, ada prosesnya, dan ada ketulusan yang tidak bisa dibuat-buat. Mari kita lanjutkan ke bagian ketiga. Siapkan hati, karena cahaya wajah itu hanya turun kepada mereka yang hatinya benar-benar bersih saat memanggil nama Allah di tengah malam. Sahabat ilmu langit yang wajahnya insya Allah salami bersinar. Terima kasih telah bertahan bersama dalam perjalanan ini. Kamu masih di sini, bukan karena sedang senggang atau iseng, tapi karena ada sesuatu yang membuatmu tetap menatap layar. Hatimu sedang merespons panggilan yang tidak semua orang bisa dengar. Suara dari langit yang membisikkan satu pesan, datanglah kepadaku, dan aku akan pancarkan cahayaku kepadamu. Kita sudah menelusuri bagaimana tahajud bukan sekadar ibadah sunnah. Ia adalah terapi jiwa, penyegar raga, dan pembuka pintu langit. Kita sudah buktikan lewat sisi spiritual dan ilmiah, bahwa ada hubungan kuat antara sujud di sepertiga malam dengan aura wajah yang lebih cerah, lebih muda, dan lebih damai. Tapi sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih dalam. Apakah semua orang yang tahajud akan mendapatkan wajah bercahaya? Apakah setiap bangun malam otomatis membuat wajah kita muda dan bersinar? Jawabannya adalah, tidak selalu. Karena cahaya langit bukan diberikan kepada siapa saja. Ia adalah pilihan, ia adalah hadiah. Dan seperti semua hadiah berharga, ia tidak turun begitu saja. Ada syarat, ada kualitas hati yang harus dipenuhi. Ada keikhlasan yang harus dipelihara. Sahabat, tahajud memang bisa dilakukan oleh siapa saja, tapi hanya sedikit yang melakukannya dengan sepenuh hati. Banyak yang bangun malam, tapi hatinya masih tertinggal di dunia. Banyak yang bersujud, tapi pikirannya melayang ke tempat lain. Banyak yang menangis, tapi bukan karena rindu kepada Sang Pencipta, melainkan karena kecewa pada dunia. Padahal wajah yang bercahaya tidak datang dari aktivitas kosong. Ia muncul dari keikhlasan yang jujur, dari sujud yang lembut, dari linangan air mata yang tidak butuh penonton. Wajah itu bersinar bukan karena bangun malamnya semata, tapi karena hatinya hadir sepenuhnya dalam doa. Inilah yang membuat para ahli tahajud tampak berbeda. Mereka tidak hanya melakukan tahajud sebagai rutinitas, tapi sebagai pertemuan sakral dengan Allah. Mereka tidak mencari pahala, tapi mencari kedekatan. Mereka tidak mengejar keajaiban dunia, tapi hanya ingin merasakan sentuhan langit di tengah malam. Wajah mereka pun menjadi cermin dari hati yang bersih. Mereka tidak banyak berbicara, tapi kehadiran mereka menenangkan. Mereka tidak menuntut perhatian, tapi perhatian datang dengan sendirinya. Karena wajah yang pernah disentuh cahaya langit, akan memiliki magnet tersendiri bagi jiwa-jiwa yang sedang resah. Pernahkah kamu melihat orang seperti itu? Yang meski penampilannya biasa saja, tapi wajahnya menenangkan. Yang kalau berbicara, suaranya meresap ke hati. Yang kalau senyum, membuat kita lupa dengan beban dunia. Itu bukan pesona, itu bukan karisma duniawi. Itu adalah cahaya dari tahajud yang diterima langit. Dan tidak semua orang mendapatkannya. Cahaya itu tidak turun pada hati yang dipenuhi kebencian. Tidak diberikan kepada mereka yang masih memelihara kesombongan. Tidak hadir dalam diri yang hanya ingin terlihat baik di depan manusia. Cahaya itu hanya turun pada hati yang telah luluh, yang berserah sepenuhnya, yang tidak lagi menuntut dunia, tapi menyerahkan seluruh dirinya pada Allah di waktu-waktu paling sunyi. Sahabat ilmu langit, wajahmu bukan tentang bagaimana orang lain menilai penampilanmu, tapi tentang bagaimana langit menilai hati di balik wajah itu. Dan tahajud adalah salah satu cara terbaik untuk memoles wajah dari dalam. Tapi lagi-lagi, ia hanya akan berfungsi jika hati kita betul-betul datang dalam keadaan bersih. Jika kamu masih menyimpan rasa iri, lepaskan. Jika kamu masih memendam dendam, lepaskan. Jika kamu masih merasa hidup ini tidak adil, lepaskan. Karena tahajud tidak akan membuahkan cahaya jika hati masih penuh kotoran.
Orang yang wajahnya bersinar karena tahajud bukan berarti hidupnya bebas masalah. Justru sebaliknya, banyak dari mereka yang diuji luar biasa. Tapi bedanya, mereka punya tempat untuk menyandarkan segalanya. Mereka punya sepertiga malam untuk mengadukan semua luka. Mereka punya tahajud untuk menyembuhkan hati yang lelah. Dan karena itulah, wajah mereka tetap bersinar meski sedang diuji. Wajah yang dipilih langit adalah wajah yang bersujud dengan rasa malu. Yang menangis bukan karena dunia, tapi karena merasa belum cukup taat. Yang menyesali waktu-waktu yang terlewat tanpa menyebut namanya. Dan yang bangun bukan karena alarm, tapi karena rindu yang membuncah. Jika kamu ingin wajahmu tampak lebih muda, maka awali dengan membersihkan hati. Karena wajah hanya menampilkan apa yang ada di dalam. Kamu tidak bisa pura-pura damai. Kamu tidak bisa pura-pura bahagia. Tapi kamu bisa melatih hati untuk benar-benar damai, dengan cara membawanya kembali ke pangkuan Allah lewat tahajud. Bangunlah bukan karena ingin dipuji, tapi karena ingin dicintai olehnya. Sujudlah bukan karena takut neraka, tapi karena rindu akan kedamaian surga. Menangislah bukan karena kecewa pada manusia, tapi karena kamu sadar betapa seringnya kamu lalai darinya. Jika hatimu mulai merasa hangat saat mendengar ini, maka itu tandanya kamu sedang dipanggil. Bukan untuk sekadar tahu, tapi untuk mulai melangkah. Mulai malam ini, dengan kesederhanaan, dengan kejujuran, dengan rasa rindu yang tidak bisa ditahan. Karena wajah yang benar-benar bercahaya adalah wajah yang sudah berkali-kali disentuh air wudhu di malam hari. Yang sudah berkali-kali tenggelam dalam tangis sunyi. Yang sudah berkali-kali menyerahkan seluruh beban pada Allah, dan berkata, hanya kepadamu aku kembali. Sahabat ilmu langit, ketik 77, jika kamu merasa hatimu tergerak. Jika kamu ingin mulai membangun keindahan dari dalam. Jika kamu ingin wajahmu bukan hanya dipoles dunia, tapi dibasuh oleh langit. Wajah yang dipilih untuk bercahaya bukan milik orang tertentu, tapi milik siapa saja yang bersedia melewati dingin malam, menahan kantuk, dan sujud dalam diam. Tak peduli seberapa banyak dosamu, tak peduli seberapa kelam masa lalumu, langit tidak peduli masa lalu. Yang langit lihat adalah hatimu malam ini. Apakah kamu datang dengan tulus? Apakah kamu benar-benar rindu? Apakah kamu siap menjadikan tahajud sebagai pelabuhan baru dalam hidupmu? Jika ya, maka bersiaplah. Bukan hanya wajahmu yang akan berubah, tapi juga caramu memandang dunia, caramu menyikapi luka, caramu merespons masalah, dan pada akhirnya, caramu menjalani hidup yang lebih tenang dan damai. Wajah muda itu bukan soal kulit yang kencang, tapi tentang jiwa yang ringan. Wajah bercahaya itu bukan soal produk perawatan, tapi tentang hati yang dijaga di malam hari. Dan tahajud adalah kunci untuk membuka semuanya. Jangan khawatir jika belum bisa setiap malam. Jangan merasa gagal kalau kadang tertidur. Yang penting adalah niat dan perjuangan. Karena setiap langkah menuju sajadah di malam hari, sudah dihitung oleh langit. Dan setiap tetes air mata yang jatuh dalam doa, akan dipungut oleh malaikat, lalu dibawa naik, untuk kemudian kembali padamu dalam bentuk cahaya di wajah, dan keberkahan dalam hidup. Sahabat ilmu langit, inilah akhir dari bagian ketiga. Tapi sejatinya, ini adalah awal dari perjalanan barumu. Perjalanan menuju wajah yang bersinar bukan karena makeup, tapi karena maaf yang tulus. Bukan karena produk kecantikan, tapi karena sujud dalam kegelapan. Bukan karena keturunan, tapi karena kamu memilih bangun, saat semua tertidur. Dan itu, tidak semua orang bisa. Jika kamu sampai di titik ini, berarti hatimu termasuk yang terpilih. Maka jangan sia-siakan malam ini. Karena bisa jadi, malam ini adalah awal dari wajah baru yang akan kamu bawa sepanjang hidupmu. Wajah yang dicintai manusia, karena dicintai oleh Allah. Sahabat ilmu langit, terima kasih telah menempuh perjalanan panjang ini bersama. Kamu yang sejak awal menyimak bagian pertama hingga sampai di sini, bukan hanya seorang penonton. Kamu adalah penjelajah cahaya, penjelajah yang tidak puas hanya dengan tahu, tapi ingin menyentuh sendiri makna terdalam dari sebuah amalan sunyi bernama tahajud. Kita sudah membuka pintu demi pintu. Mulai dari bagaimana wajah bisa tampak lebih muda karena energi spiritual, bagaimana tubuh ikut menyambut cahaya lewat hormon dan respons biologis, hingga bagaimana hanya hati yang bersih yang akan membuat wajah benar-benar dipilih langit untuk bersinar. Dan sekarang, saatnya kita menyatukan semuanya. Kesimpulan dari perjalanan ini tidak cukup hanya ditulis,
tapi harus dirasakan. Maka tarik napas dalam-dalam, tenangkan hatimu, dan mari kita sama-sama merenung, tahajud bukan hanya ibadah malam, tapi jembatan antara hati dan langit. Wajah yang bercahaya tidak datang dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Wajah yang muda, segar, dan penuh damai adalah pancaran dari jiwa yang jujur dan tunduk. Sujud-sujud yang tersembunyi di balik gelapnya malam ternyata menyimpan rahasia besar yang bahkan dunia medis modern pun belum sepenuhnya bisa menjelaskan. Karena ketika seseorang bangun di sepertiga malam dan menengadahkan tangan ke langit, ia sedang melakukan sebuah tindakan yang luar biasa, baik secara rohani maupun biologis. Tubuh kita, secara fitrah, mencintai tahajud. Ia tidak menolak ketika kita bangun di waktu paling sunyi. Ia justru ikut membersihkan dirinya sendiri. Melatonin meningkat, kortisol menurun, aliran darah ke wajah menjadi lebih lancar, dan sistem imun bekerja lebih aktif. Semua proses itu menciptakan satu kondisi yang membuat wajah tampak lebih cerah, lebih kencang, dan lebih segar secara alami. Tanpa obat, tanpa alat, hanya dengan sujud. Tapi lebih dari itu, tahajud adalah tempat di mana air mata menjadi penghapus dosa. Di mana pengakuan dosa menjadi awal dari pencerahan. Di mana rasa malu kepada Allah melahirkan ketulusan yang memancar dari wajah kita. Wajah yang sering dibasuh air wudhu di tengah malam perlahan-lahan akan menjadi wajah yang disenangi oleh langit dan bumi. Orang-orang seperti ini mungkin tidak terkenal, tidak viral, tidak tampil di layar kaca, tapi senyum mereka dikenali oleh malaikat. Doa mereka dicatat dengan tinta khusus. Dan wajah mereka menjadi saksi bisu atas cinta yang tidak terputus kepada Sang Pencipta. Mereka tidak meminta pujian dari manusia. Mereka hanya ingin diterima oleh Allah. Tapi karena cinta langit itu begitu besar, Allah pun memantulkan cahayanya kepada wajah mereka, agar orang-orang di sekitar juga bisa merasakan ketenangan yang mereka miliki. Maka jangan heran jika orang-orang yang mencintai tahajud adalah mereka yang selalu tampak muda, ringan, dan menyejukkan, meski hidup mereka penuh ujian. Karena sesungguhnya, yang membuat wajah cepat tua bukanlah usia, tapi beban hati. Kecemasan, kesedihan, dendam, iri, marah, semua itu menyimpan racun dalam tubuh. Dan racun itu mempengaruhi kulit, mempercepat penuaan, membuat wajah kehilangan sinarnya. Tapi mereka yang bangun malam dan menyerahkan semua beban itu dalam sujud, sedang membuang racun dari dalam jiwa mereka. Dan wajah mereka pun menjadi lebih ringan, lebih terang, lebih lapang. Wajah yang muda tidak selalu berarti bebas kerutan. Tapi wajah yang damai, wajah yang lapang, wajah yang kalau dilihat orang, rasanya adem dan tenang. Dan itu hanya bisa lahir dari hati yang sudah menyerahkan semua rasa kepada Allah. Sahabat ilmu langit, dunia saat ini berlomba-lomba mencari kecantikan. Produk kecantikan laris manis, klinik estetika tumbuh di mana-mana. Tapi tahukah kamu, tidak ada satupun teknologi dunia yang bisa membuat wajah tampak lebih tenang, lebih bersinar, lebih muda, selain dari hati yang sudah disucikan oleh air mata tahajud. Wajah yang muda karena produk dunia, akan menua kembali. Tapi wajah yang muda karena tahajud, akan terus bersinar meski usia terus bertambah. Dan semua itu dimulai dari satu keputusan kecil, bangun di sepertiga malam. Dan sujud. Mungkin kamu berpikir, apakah aku sanggup bangun setiap malam? Apakah aku kuat mengalahkan kantuk dan lelah? Sahabat, bukan kamu yang harus kuat, tapi hatimu yang harus rindu. Karena jika hatimu benar-benar rindu untuk bertemu Allah di malam hari, maka tubuhmu akan mengikuti. Tidak perlu mulai dengan 1 jam. Cukup 5 menit, 1 rakaat, 1 doa pendek, tapi dari situlah cahaya mulai menyala. Jangan menunggu hidup tenang baru tahajud. Tapi mulailah tahajud agar hidupmu menjadi tenang. Jangan menunggu wajahmu kusam baru cari jalan keluar. Tapi rawatlah wajahmu sejak dini dengan air wudhu malam. Jangan menunggu langit gelap dalam hidup, baru datang ke sajadah. Tapi biasakan berbicara dengan langit setiap malam, agar terang selalu menyelimuti hidupmu. Karena tahajud bukan hanya ibadah, tapi warisan langit bagi mereka yang mau bersungguh-sungguh. Bahkan para nabi, rasul, dan ulama besar menjadikan tahajud sebagai nafas mereka. Karena di sana, semua jawaban hadir. Semua keluhan menemukan tempat, dan semua doa punya ruang untuk didengar. Jika kamu ingin tahu siapa yang wajahnya benar-benar bercahaya, lihatlah mereka yang tidak pernah absen berbicara dengan Allah di saat dunia sedang tidur. Mereka yang diam-diam membangun hubungan dengan langit.
Mereka yang tidak sibuk menciptakan citra di depan manusia, tapi sibuk membangun cinta dengan sang pemilik cahaya. Maka sahabat ilmu langit, dari seluruh pembahasan panjang ini, satu hal yang paling penting untuk kita bawa pulang adalah, wajahmu bukan hanya bagian dari dirimu, tapi juga bagian dari ibadahmu. Setiap kerutan yang terbentuk karena tangisan di malam hari, akan jadi saksi keikhlasanmu. Setiap tetes air wudhu yang menyentuh pipimu di waktu sunyi, akan jadi hujan berkah di wajahmu. Dan setiap sujud yang kamu lakukan saat orang lain tertidur lelap, akan menjadi kilau keindahan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jika kamu belum pernah merasakan itu semua, sekaranglah saatnya untuk memulai. Tidak perlu tunggu sempurna, tidak perlu tunggu kuat, yang penting, ada niat. Karena Allah tidak menilai hasil, tapi perjuangan. Jika kamu sudah lama tahajud tapi belum melihat wajahmu berubah, bersabarlah. Bisa jadi, cahaya itu sedang dikumpulkan, dan akan dipancarkan saat kamu paling membutuhkannya. Allah tidak pernah lupa sujud satu pun dari hambanya. Semua akan dibalas, dengan cara yang paling indah. Ketik 77 di kolom komentar jika kamu merasa malam ini adalah malam yang berbeda. Malam di mana hatimu dipanggil kembali ke sajadah. Malam di mana kamu memilih untuk menjadi bagian dari wajah-wajah yang dicintai langit. Karena pada akhirnya, sahabatku, kita semua akan tua, kulit akan keriput, rambut akan memutih, tapi wajah yang terbiasa bercakap dengan langit, akan selalu muda di mata dunia. Dan lebih penting lagi, akan bercahaya di akhirat kelak. Wajah seperti itu tidak perlu dicari, tapi bisa dibentuk, dengan tahajud, dengan sujud, dengan rindu kepada Allah di tengah malam yang sunyi. Semoga kamu termasuk yang wajahnya bercahaya, karena bukan skincaremu yang mahal, tapi karena sujudmu yang tulus. Bukan karena rutinitas duniawi, tapi karena dialog rahasia antara kamu dan sang pemilik wajah-wajah bercahaya. Amin ya rabbal alamin.